Shalom warga kerajaan, pengharapan bagi kita yang ingin mempermuliakan Tuhan adalah janji Tuhan Yesus sendiri. Dan Yohanes 14 ayat 12, pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan akan kamu lakukan juga. Kamu itu Anda dan saya ya. Bahkan pekerjaan yang lebih besar, sebab aku pergi kepada Bapa. Levelku akan berbeda, bukan lagi aku jadi manusia, tapi kembali dalam keadaanku sebagai Tuhan, ya, sebagai Allah sendiri, Sang Firman. Dan kita melihat bukan cuma Tuhan Yesus, tetapi juga para rasul dan semua orang percaya. Di dalam Kisah Rasul 5 ayat 14 dan selanjutnya, makin lama makin bertambah jumlah orang percaya pada Tuhan, laki-laki maupun perempuan. Ayat 15 berkata, bahkan mereka membawa orang-orang sakit keluar ke jalan raya. Bayangkan saudaraku ya, yang barusan ini pandemi aja saudaraku, begitu banyak orang tidak ada tempat tidur, sampai ada di gang-gang, di alley, di rumah sakit saudara dibaringkan ya. Tapi apa yang terjadi? Supaya yaitu apabila Petrus lewat, setidak-tidaknya bayangannya mengenai salah seorang dari mereka. Wow, tanpa penumpangan tangan. Dan juga orang banyak sekitar Yerusalem berduyun-duyun bahwa orang sakit dan orang diganggu roh jahat, dan mereka semua disembuhkan, dilepaskan. Saudara, saya periksa di sini bahwa di sana dikatakan menaungi, overshadow, itu adalah episkiatso. Episkiatso itu dikelilingi, dilingkupi dengan kemuliaan Tuhan yang bersinar begitu terang ya. Mungkin mata jasmani tidak bisa lihat ya. Kalau saudara lihat kebanyakan digambarkan cuma ada lingkaran begini yang disebut halo, itu bukan saudaraku. Tetapi kemuliaan Tuhan keluar lewat diri kita. Ingat apa yang saya sampaikan, yang bisa menghalangi itu kalau ada gantang ini saudaraku, kehidupan jasmani ya. Tetapi ketika saudaraku kita bersedia, yaitu kulit luar ini secara rohani dilepaskan, kemuliaan Tuhan akan muncul. Saya mengalami dalam hidup saya. Ya, satu hari saya bersama rekan saya, Bapak Pendeta Robert ya dari Sutanto dari Jakarta. Kita jemput istri kita di salah satu salon di kota ini ya. Dan ketika itu karena mereka lama ya, wanita kan, kita bilang oke, Robert, kita cuci rambut aja. Ketika kita berdua mencuci rambut, apa yang terjadi? Ya, jelas sekali yang mencuci rambut saya itu dan Pak Robert adalah ya yang sekarang disebut LGBT saudara ya. Tetapi apa yang terjadi ketika mereka menyentuh rambut kita, langsung kelepasan. Dan hari itu orang itu diselamatkan saudaraku, lalu dibina oleh Pak Frankie. Dan ya, ajaib sekali, kita tidak berkhotbah, kita cuma hadir, kita membawa hadirat Tuhan saudara. Dan kejadian seperti sering terjadi saudaraku. Saya ketemu dengan orang dan roh Tuhan bekerja, karunia Tuhan bekerja. Saya diberitahu tentang keadaan orang itu. Dan dia serahkan hidupnya pada Tuhan. Karena itu tidak untuk beberapa orang. Kalau kita baca kisah Rasul itu cuma rasul-rasul. Tidak, semua orang percaya. Itu ketika Roh Kudus memenuhi kita. Dan kita tidak menutupinya dengan gantang. Tetapi di atas kaki Dian kita bersaksi tentang nama Yesus, maka saudaraku, kemuliaan Tuhan akan dinyatakan. Glorify the Lord. Dengan bersaksi bagi Dia, nama Yesus adalah nama di atas segala nama. Glorify His name. Tuhan memberkati saudara dan memakai saudara. God bless you. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan Yesus. Kita bersyukur buat pagi hari ini, pagi yang luar biasa. Kita boleh sama-sama untuk kita memuliakan nama Tuhan. Mari persiapkan seluruh hidup kita untuk kita memuji dan memuliakan namanya. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur buat pagi ini, pagi yang luar biasa Tuhan bawa kami untuk menikmati hadirat Tuhan. Kuduskan kami, layakkan kami Tuhan, untuk kami masuk dan menikmati, memuliakan nama Tuhan pagi hari ini. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Yesus Tuhan. Haleluya. Kasih Tuhan. Mari sama-sama katakan kepada Tuhan. Bapakku datang menyembah
Tuhan, menyembahmu di sini. Ku percaya Kau, ku percaya Kau ada bagiku, ada bagiku. Sekali lagi dari awal naikkan pujian ini bersama-sama. Bapakku datang, menyembahmu di sini. Ku percaya Kau ada bagiku, ada bagiku. Tak usah ku takut, tak usah ku takut, sebab Kau sertaku. Tak usah ku bimbang, Kau di dalamku. Tak usah ku cemas, Kau penghiburku. Saat ku lemah, Kau kuatku. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib, ajaib perkasa perbuatanmu di hidupku. Mari dengan penuh kerinduan pagi hari ini kita naikkan pujian ini di hadapan Tuhan. Datang dengan penuh kesungguhan di hadapan Tuhan pagi ini. Terima kasih Tuhan, katakan sama-sama. Bapakku datang, menyembahmu Tuhan, menyembahmu di sini. Ku percaya Kau, ku percaya Kau ada bagiku, ada bagiku. Katakan sama-sama, tak usah ku takut, tak usah ku takut, sebab Kau sertaku. Tak usah ku bimbang, Kau di dalamku. Tak usah ku cemas, Kau penghiburku. Saat ku lemah, Kau kuatku. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi yes Lord. Sungguh, sungguh Kau hebat, ajaib, ajaib perkasa perbuatanmu. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Sekali lagi mari serukan sama-sama. Haleluya, ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib, ajaib perkasa perbuatanmu Tuhan. Oh, di hidupku. Haleluya.
Tuhan, haleluya. Terima kasih Tuhan. Ku ya rawasikan ya rama. Jesus, we worship you Lord. Haleluya. Terima kasih Yesus Tuhan. Oh, haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur Tuhan buat kemurahan-Mu, buat anugerah-Mu Tuhan. Ku yara lawasikan yara lamo. Jesus, 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 we worship you Lord. Kami menyembah Engkau Tuhan pagi ini. Kami menikmati kasih-Mu. Oh, haleluya. Terima kasih Tuhan. Pastikan semua Tuhan pagi hari ini kita datang dengan penuh kerinduan pada Tuhan. Dengan hati yang rindu untuk menyembah-Nya. Dengan hati yang rindu untuk meninggikan Dia. Terima kasih Tuhan. Segala pujian syukur kami hanya bagi-Mu Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Oh, praise the name of the Lord our God. Oh, praise His name forevermore. For endless days we will sing your praise, oh Lord, oh Lord our God. Oh, praise the name of the Lord our God. Oh, praise His name forevermore. For endless days we will sing your praise, oh Lord, oh Lord our God. Oh praise the name of the Lord our God. Oh, praise His name forevermore. For endless days we will sing your praise, oh Lord, oh Lord our God. Say, oh Lord, oh Lord, oh Lord our God. Oh Lord, oh Lord our God. Haleluya. Berikan tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan kita Allah yang luar biasa. Kami percaya Tuhan bahwa Engkau bertakhta di atas segala pujian kami. Dan pagi hari ini kami akan terus mengelok-elokkan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Yang siap memuji Tuhan mari katakan sama-sama. Amin. Haleluya. Haleluya, puji Tuhan Bapak Ibu Saudara. Bagi yang ada di rumah dimanapun kita berada pada saat pagi hari ini, kita mau bersyukur kepada Tuhan. Biarlah roh kita menyala-nyala pada saat pagi hari ini untuk Tuhan kita yang hidup. Haleluya, Tuhan kita dahsyat, amin. Puji Tuhan. Kita mau bersorak-sorak bagi Tuhan kita. Biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Biarlah rohmu menyala-nyala dan layani. Katakan biarlah rohmu. Biarlah rohmu
Tuhan. Tanggalkan segala beban dan dosa yang melintasi, berlari pada tujuan panggilan surgawi. Biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. 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 Haleluya. Haleluya bagi Tuhan kita yang dahsyat. Amin. Kembali kami mengucap syukur di hadapan hadirat-Mu ya Bapa untuk semua kebaikan dan kemurahan Tuhan. Kami masih bisa menikmati hidup kami sampai hari ini karena kemurahan Tuhan. Itulah sebabnya kami kembalikan segala pujian, syukur, hormat, kemuliaan hanya bagi nama-Mu. Dan kami mau belajar bagian daripada firman-Mu. Menolong kami ya Allah supaya kami bisa memahami rencana Tuhan dalam menjalani hari-hari hidup kami. Terpuji bagi nama-Mu ya Allah, urapi hamba-Mu, urapi setiap umat-Mu ya Allah yang mendengarkan kebenaran firman-Mu ini. Di dalam berkat nama Tuhan Yesus kami percaya bahwa ketika kebenaran-Mu diberitakan, di sana ada kelepasan, di sana ada kesembuhan, di sana akan ada pemulihan, dan kami akan melihat kebaikan-kebaikan Tuhan terjadi dalam hidup kami. Di dalam berkat nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Shalom Bapak Ibu Saudara yang kasih dan diberkati Tuhan. Dalam perjalanan hidup ini terkadang kita tidak bisa memahami dengan baik apa yang menjadi rencana dan tujuan Tuhan. Ketika kita mengalami pergumulan-pergumulan ataupun persoalan dalam hidup ini, seringkali manusia melihat dengan kacamatanya sendiri. Ada hal-hal yang seharusnya kita bisa memandang dengan mata iman, tetapi terkadang kita melihat dengan kekuatan kita, kita melihat dengan keterbatasan kita. Namun hari ini kita akan belajar bersama Bapak Ibu Saudara dari kebenaran firman Tuhan yang akan saya bagikan dengan tema kita adalah memahami rencana Allah. Waktu kita memahami rencana Tuhan dengan baik dan benar, maka tentunya kita akan melihat hal-hal yang terjadi dalam hidup ini dengan cara pandang Allah, dengan cara pandang yang baik dan benar. Karena respon kitalah yang akan menentukan keputusan yang akan kita ambil ketika kita mengalami proses dalam hidup ini. Bapak Ibu Saudara yang kekasih dan diberkati Tuhan, mari kita lihat kebenaran firman Tuhan yang saya kutip dari Kejadian, pasalnya yang ke-50 ayat 15 sampai dengan ayat yang ke-21. Demikian firman Tuhan. Yusuf menghiburkan hati saudara-saudaranya. Ketika saudara-saudara Yusuf melihat bahwa ayah mereka telah mati, berkatalah mereka, boleh jadi Yusuf akan mendendam kita dan membalas sepenuhnya kepada kita segala kejahatan yang telah kita lakukan kepadanya. Sebab itu mereka menyuruh menyampaikan pesan ini kepada Yusuf. Sebelum ayahmu mati, ia telah berpesan, beginilah harus kamu katakan kepada Yusuf, ampunilah kiranya kesalahan saudara-saudaramu dan dosa mereka, sebab mereka telah berbuat jahat kepadamu. Maka sekarang ampunilah kiranya kesalahan yang dibuat hamba-hamba Allah ayahmu. Lalu menangislah Yusuf.
ketika orang berkata demikian kepadanya. Juga saudara-saudaranya datang sendiri dan sujud di depannya, serta berkata, kami datang untuk menjadi budakmu. Tetapi Yusuf berkata kepada mereka, janganlah takut, sebab aku inikah pengganti Allah. Memang kamu telah mereka-rekakan yang jahat terhadap aku, tetapi Allah telah mereka-rekakan untuk kebaikan dengan maksud melakukan seperti yang terjadi sekarang ini, yaitu memelihara hidup suatu bangsa yang besar. Jadi janganlah takut, aku akan menanggung makananmu dan makanan anak-anakmu. Juga demikianlah ia menghibur mereka dan menenangkan hati mereka dengan perkataannya. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan. Yang berbahagia adalah saudara dan saya yang membaca, merenungkan, menyimpan di dalam hati kita, merefleksikan itu dan menyaksikan kepada setiap orang yang kita jumpai dalam perjalanan hidup ini. Bapak Ibu Saudara yang kekasih dan diberkati Tuhan, ketika kita melihat peristiwa atau ketika kita mencoba untuk mempelajari kembali peristiwa yang pernah dialami oleh Yusuf, betapa sakit, betapa hancur hidupnya, betapa dia dibuat sengsara oleh para saudara-saudaranya. Namun di akhir daripada segala sesuatu yang dikerjakan, dilakukan oleh saudara-saudaranya, Yusuf memiliki hati yang luar biasa. Ketika ayah mereka telah mati, ada pesan yang disampaikan oleh saudara-saudaranya kepada Yusuf, bahwa sebelum ayahnya meninggal, mereka diberikan pesan bahwa mereka harus datang kepada Yusuf untuk meminta belas kasihan daripada Yusuf. Bahkan mereka datang sendiri untuk menyatakan diri sebagai budak Yusuf ketika itu. Nah, Bapak Ibu Saudara yang kekasih dan diberkati oleh Tuhan, sesungguhnya hidup dan kenyataan hidup ini selalu silih berganti dengan pergumulan dan persoalan yang kita alami. Betapa kita tidak membayangkan sejenak bahwa Yusuf mengalami hal-hal yang tidak seharusnya dilakukan oleh para saudaranya, tetapi itu dialaminya. Waktu kita melihat proses ini, Bapak Ibu Saudaraku yang kekasih dan diberkati Tuhan, bisa terkesimak di dalam hati kita dan bisa kita berkata bahwa wajar jika Yusuf membalas kejahatan saudara-saudaranya. Namun dengan tema yang saya bagikan pada hari ini, memahami rencana Allah, yang kita mau belajar bersama bahwa bagaimana caranya agar kita pahami rencana Allah dalam hidup kita. Bapak Ibu Saudaraku yang kekasih dan diberkati Tuhan, bukankah terkadang ketika kita masuk dalam sebuah proses, kita melihat itu sebagai suatu kecelakaan, kita melihat itu sebagai suatu kejahatan, kita melihat itu sebagai sesuatu yang tidak seharusnya kita alami. Akan tetapi ketika kita belajar untuk memahami bahwa semuanya itu ada di dalam rencana dan rancangan Allah yang baik, maka hal yang pertama yang kita pelajari hari ini bahwa kita harus belajar memandang bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam hidup kita ada dalam skenario-nya Tuhan. Kita belajar untuk melihat bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam hidup ini ada di dalam skenario-nya Tuhan. Waktu kita memahami ini, Bapak Ibu Saudaraku yang kekasih dan diberkati oleh Tuhan, maka kita akan melihat bahwa proses hidup itu adalah sebagai cara Tuhan mempersiapkan kita untuk sesuatu yang baik, bahkan lebih baik daripada apa yang sedang kita alami. Itulah sebabnya ketika saudara dan saya diperhadapkan dengan sebuah proses yang menurut ukuran kedagingan kita tidak mampu lagi untuk melewatinya, alangkah baiknya kita belajar untuk melihat bahwa sebenarnya Tuhan sedang mempersiapkan sesuatu yang lebih baik untuk kehidupan saudara dan saya, untuk kita bisa melangkah, untuk kita bisa berjalan makin hari makin kuat
dalam proses hidup ini. Roma 8 ayat yang ke-28 dikatakan bahwa kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Bangsa Israel terpelihara hidupnya. Oleh karena apa? Allah turut bekerja dalam segala sesuatu yang dialami oleh Yusuf ketika itu. Bagaimana mungkin Bapak Ibu Saudaraku yang kekasih dan diberkati Tuhan, jauh sebelum dialami oleh Yusuf, masa di mana dia harus dimasukkan ke dalam sumur, masa di mana dia harus dijual, di mana dia harus menjadi budak, masuk dalam penjara, dan pada akhirnya dia menjadi salah satu penguasa di Mesir ketika itu. Betapa kita tidak mencoba untuk membayangkan bagaimana proses yang dialami oleh Yusuf ketika itu sampai Tuhan mengangkat dia sebagai satu persiapan untuk memelihara suatu bangsa yang besar, yaitu bangsa Israel, di dalamnya termasuk saudara-saudaranya. Bapak Ibu Saudara yang kekasih dan diberkati Tuhan, waktu kita memahami apa yang dikatakan oleh Roma 8:28 tadi, maka tidak ada alasan bagi saudara dan saya untuk kecewa waktu saudara dan saya menghadapi proses dalam hidup ini. Untuk mengundurkan diri daripada mempercayai Allah dan membuat pikiran kita mengerti bahwa sebenarnya Tuhan tidak pernah tinggal diam, bahwa sebenarnya Tuhan selalu ada di dalam setiap proses hidup yang saudara dan saya alami. Oleh karena itu saudara yang kekasih dan diberkati oleh Allah, hari ini mari kita mencoba untuk merubah cara pandang kita. Kita merubah pola pikir kita untuk melihat segala sesuatu yang terjadi dalam hidup ini dengan kacamata iman, berdasarkan atau bertitik tolak pada kebenaran firman Tuhan, bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu yang kita alami untuk mendatangkan kebaikan dalam hidup ini. Bapak Ibu Saudara, bukankah Yusuf memiliki kesempatan untuk membalas kejahatan yang pernah ditimpakan kepadanya oleh para saudaranya? Tetapi itu tidak dilakukan oleh Yusuf. Kenapa? Karena dia mengerti bahwa sebenarnya di dalam semua proses yang dia lewati, ketika dia melewati semuanya itu, ada di dalam rencana dan rancangan Allah yang mulia, yaitu mempersiapkan dirinya menjadi orang yang sungguh-sungguh akan memelihara kehidupan daripada bangsa Israel ketika itu. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudaraku yang kekasih dan diberkati Tuhan, mari kita belajar Bapak Ibu Saudara untuk senantiasa melihat segala sesuatu yang terjadi dalam hidup ini. Itu tidak ada yang kebetulan saudara. Tidak ada sesuatu pun yang terjadi secara kebetulan dalam hidup ini. Sebagai orang-orang yang percaya dan diberkati oleh Tuhan, sebagai orang-orang yang percaya dan berharap kepada Tuhan, mari kita terus belajar untuk memandang bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam hidup kita ada di dalam skenario indahnya Tuhan yang tidak pernah salah, yang tidak pernah gagal untuk membawa saudara dan saya menikmati kemurahan demi kemurahan yang terjadi dalam hidup ini. Yang menjadi pertanyaan bagi saudara dan saya hari ini adalah, ketika kita sedang mengalami pergumulan, ketika kita dalam keadaan sakit, ketika kita dalam keadaan kekurangan, ketika kita sedang terpuruk, mungkin kebangkrutan itu sedang terjadi dalam hidup saudara dan saya. Satu kata yang saya mau katakan, bahwa sebenarnya saudara tidak pernah ditinggalkan sendiri oleh Allah. Dia ada dan senantiasa ada bersama dengan saudara dan saya. Itulah sebabnya setiap bagian yang sedang saudara dan saya alami dalam hidup ini, mari kita belajar untuk memandang bahwa sebenarnya semuanya itu sedang ada di dalam skenario indahnya Tuhan untuk mendatangkan hal-hal yang luar biasa dalam hidup saudara dan saya. Kunci daripada semuanya itu adalah kita belajar untuk memandang kepada Tuhan. Bukankah Yusuf mengalami proses yang cukup lama? Itulah sebabnya mungkin ada di antara Bapak Ibu Saudara yang sampai hari ini sudah sekian lama saudara dan saya berdoa supaya sakit penyakit saudara disembuhkan, supaya ekonomi saudara dan saya dipulihkan, supaya keluarga kita bisa mengalami kebaikan-kebaikan Tuhan. Kalau ada keluarga-keluarga yang sedang
mengalami proses dalam kehidupan suami istri, katakan seperti itu. Mari kita belajar untuk tetap memandang kepada Tuhan. Sebab Dia Allah yang memanggil di dalam persekutuan dengan anaknya Yesus Kristus. Tuhan kita adalah Allah yang setia, yang tidak akan pernah meninggalkan kehidupan saudara dan saya. Bapak Ibu Saudaraku yang kekasih dan diberkati oleh Allah, saya percaya sekali ketika kita belajar memandang bahwa segala sesuatu itu ada di dalam skenario-nya Allah, skenario yang indah itu, maka kita akan masuk dalam skenario itu, dan pada akhirnya kita akan melihat dan menikmati kemurahan demi kemurahan daripada Tuhan itu sendiri. Bukankah Yusuf mengalami itu, saudara? Bukankah Allah yang dipercayai oleh Yusuf adalah sama seperti Allah yang saudara dan saya percaya hari ini? Itulah sebabnya jangan pernah kecewa, jangan pernah putus asa, jangan pernah kita hilang semangat untuk mencari Tuhan dan terus berharap kepadanya. Hal yang kedua, Bapak Ibu Saudara yang kekasih dan diberkati oleh Tuhan, yang kita akan belajar bersama bagaimana caranya agar kita pahami rencana Allah dalam hidup kita. Yang kedua adalah hal buruk yang kita alami adalah coretan tangan Tuhan untuk melukiskan sesuatu yang indah dalam hidup ini. Sekali lagi, hal buruk yang kita alami adalah coretan tangan Tuhan untuk melukiskan sesuatu yang indah dalam hidup ini. Bapak Ibu Saudaraku yang kekasih dan diberkati Tuhan, di dalam semuanya itu kita membutuhkan ketaatan. Seorang pelukis tentunya ketika dia berhadapan dengan kanvas yang kosong, yang harus ada di dalam pikirannya adalah imajinasi dari apa yang akan dia lukiskan. Dari coretan demi coretan, sekiranya itu tidak terjadi secara baik atau dalam imajinasinya, tidak terlukis, tidak tergambar dengan baik, maka coretan-coretan yang akan diberikan ke atas kanvas itu menjadi coretan yang menjadi sia-sia. Tetapi Bapak Ibu Saudaraku yang kekasih dan diberkati Tuhan, sesungguhnya segala sesuatu yang terjadi dalam hidup saudara dan saya ada makna baiknya, ada hal-hal yang luar biasa. Bukankah ketika kanvas itu dicoret hanya dengan satu warna, Bapak Ibu Saudara, tidak diberikan variasi yang lebih lagi? Bukankah itu kurang cantik, kurang bagus, kurang sedap untuk dipandang? Tetapi ketika dipadukan dengan beberapa macam warna, maka ketika seseorang melukiskan, katakan bunga, atau katakan dia melukiskan pelangi, dia melukiskan bukit-bukit, ataupun lautan dan lain sebagainya, bukankah dari perpaduan berbagai macam warna itu akan menghasilkan lukisan yang luar biasa tentunya? Itulah sebabnya Bapak Ibu Saudaraku yang kekasih dan diberkati Tuhan, sesungguhnya pergumulan ataupun persoalan dalam hidup ini akan datang silih berganti tanpa kita mengundangnya, tanpa kita memintanya. Tetapi kabar baik bagi Bapak Ibu Saudara yang dikasih dan diberkati Tuhan, waktu kita tahu bahwa hal buruk yang kita alami adalah coretan tangan Tuhan untuk melukiskan sesuatu yang indah dalam hidup kita, maka kita akan terus berjalan. Sekalipun kita bisa jatuh bangun dalam perjalanan iman kita, kita banyak mengalami pergumulan persoalan dalam hidup ini, tetapi kabar baiknya, ending daripada semuanya itu, kita akan melihat bahwa sesungguhnya rencana Allah dalam hidup kita adalah rancangan damai sejahtera yang akan terus membawa saudara dan saya menikmati kemurahan demi kemurahan Allah dalam hidup ini. Bapak Ibu Saudara yang kekasih dan diberkati Tuhan, Yusuf mengalami itu. Yusuf mengerti rencana Allah dalam hidupnya. Dikatakan dalam ayat yang ke-20, memang kamu mereka-rekakan yang jahat terhadap aku, tetapi Allah telah mereka-rekakannya untuk kebaikan. Itulah yang membuat dia bisa melewati semua kesulitan hidup yang dialaminya. Ia tahu bahwa Allah punya rencana yang indah buat hidupnya yang tidak bisa digagalkan oleh manusia. Mimpi-mimpi yang pernah diceritakan kepada saudara-saudaranya itu menjadi kenyataan, Bapak Ibu Saudaraku yang kekasih dan diberkati Tuhan. Oleh karena itu saudaraku yang kekasih dan diberkati Tuhan,
pengalaman dengan Tuhan akan membuat kita mampu melewati setiap musim kehidupan. Sekali lagi, pengalaman kita secara pribadi dengan Tuhan, itulah yang akan memampukan saudara dan saya. Itulah yang akan memberikan kekuatan kepada saudara dan saya untuk bisa melewati setiap musim dalam hidup ini. Oleh karena itu, saudara, mari kita belajar untuk tetap melihat bahwa sebenarnya semua yang terjadi dalam hidup ini ada di dalam rencana Tuhan yang mulia untuk membawa kehidupan saudara dan saya bisa menikmati rencana Allah yang sesungguhnya. Ketika saudara dan saya sedang dalam proses hidup hari ini, jangan kita cepat-cepat untuk berbantah kepada Tuhan. Tetapi marilah kita melihat dengan kacamata iman, dengan cara pandang yang memang betul tertuju kepada Tuhan. Kita mau berkata bahwa sesungguhnya kita tidak mampu, tetapi kemampuan Tuhanlah yang akan membuat saudara dan saya menjadi bertahan. Bapak Ibu Saudara, Yusuf bukan saja mengampuni, tetapi dia bertanggung jawab untuk tetap memelihara saudara-saudaranya. Dalam ayat yang ke-21 dikatakan, jangan takut, aku akan menanggung makananmu dan makanan anak-anakmu juga. Bapak Ibu Saudara yang kekasih dan diberkati Tuhan, bukankah hal-hal yang sangat dibutuhkan oleh manusia kalau mau berbicara adalah soal makan dan minum? Ini merupakan satu kebutuhan yang urgent. Kalau kita lihat apa yang sedang terjadi dalam proses perjalanan hidup manusia hari-hari ini, ada begitu banyak orang yang sedang mengalami kekurangan. Ada begitu banyak orang yang sedang mengalami kemiskinan. Ada begitu banyak orang yang sulit juga untuk menikmati makan dan minum hari-hari ini. Tetapi kabar baiknya waktu kita menyadari bahwa sesungguhnya pemeliharaan Tuhan itu sempurna dalam hidup saudara dan saya, itulah yang akan membuat kita untuk tidak memiliki alasan untuk beralih atau berbalik daripada mencari Tuhan dalam perjalanan hidup ini. Mari kita belajar untuk memahami bahwa sesungguhnya hal buruk yang kita alami adalah coretan tangan Tuhan untuk melukiskan sesuatu yang indah dalam hidup ini. Bapak Ibu Saudara yang kekasih dan diberkati Tuhan, hal yang ketiga yang akan kita pelajari hari ini, saudaraku, bahwa Tuhan mampu menggunakan hal yang buruk untuk mendatangkan hal yang baik, yang membuat kita bisa menjadi saluran berkat. Bapak Ibu Saudara yang kekasih dan diberkati Tuhan, terkadang manusia ketika dia sudah disakiti, ketika dia sudah dikecewakan, sekalipun itu saudara kandung saudara, rasa sakit yang pernah diderita membuat orang sulit untuk mengampuni, membuat orang sulit untuk bisa berbagi satu dengan yang lainnya, sekalipun itu terkadang saudara kandung. Tetapi saya percaya sebagai orang-orang yang percaya dan berharap kepada Tuhan, yang menyerahkan hidupnya kepada Tuhan Yesus Kristus, saudara dan saya adalah orang-orang yang memiliki belas kasihan Allah, yang bisa melepaskan pengampunan, yang bisa melupakan segala sesuatu yang pernah terjadi dalam hidup saudara dan saya, yang dilakukan oleh orang-orang yang ada di sekitar kita, bahkan keluarga kita yang terdekat sekalipun. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasih dan diberkati Tuhan, untuk itu semuanya kita membutuhkan kepekaan, saudara. Kita membutuhkan kepekaan untuk bisa belajar mendengar hal-hal yang Tuhan kerjakan dalam hidup ini. Mendengar apa yang Tuhan dan mendengar dan melakukan apa yang menjadi rencana dan kehendak Tuhan dalam hidup saudara dan saya. Nah, Bapak Ibu Saudaraku yang kekasih dan diberkati oleh Allah, ketika Yusuf memahami ini, maka tidak ada alasan bagi dia untuk membalaskan kejahatan yang pernah ditimpakan oleh saudara-saudaranya kepadanya.
Nah, oleh karena itu saudara yang dikasihi dan diberkati oleh Allah, saya percaya sekali dari kebenaran firman Tuhan yang kita belajar bersama hari ini, maka setidaknya kita harus memahami, kita harus belajar memandang bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam hidup kita ada di dalam rencana Tuhan. Waktu kita mengerti itu, saudaraku yang kekasih dan diberkati Tuhan, maka kita akan terus berjalan di dalam rencana itu sampai pada akhirnya tujuan Allah tercapai dalam hidup saudara dan saya. Sampai pada akhirnya kita bisa menjadi saluran berkat bagi orang-orang yang ada di sekitar kita. Bagaimana mungkin hal itu bisa terjadi? Dibutuhkan ketaatan. Dibutuhkan ketaatan. Bagaimana roh kita bisa menyatu dengan roh Tuhan? Bagaimana mungkin hal itu bisa terjadi, saudara? Dibutuhkan kesetiaan untuk melewati fase demi fase yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidup ini. Itulah sebabnya mari kita belajar untuk memahami rencana Allah. Bahwa dalam perjalanan hidup saudara dan saya, Allah tidak pernah merancangkan rancangan kecelakaan. Allah tidak pernah merancangkan rancangan kegagalan. Bahkan yang ada di dalam hati Tuhan adalah rancangan damai sejahtera. Adalah rancangan supaya dari hidup saudara dan saya, ketika kita telah diberkati oleh Allah, maka kita menjadi perpanjangan tangan Tuhan untuk juga menjadi saluran berkat bagi setiap mereka yang sedang membutuhkan pertolongan Tuhan. Sadarilah bahwa sesungguhnya Allah memiliki rancangan indah dalam hidup saudara dan saya. Sebab apa? Firman Tuhan berkata, rancanganmu bukanlah rancanganku dan jalanmu bukanlah jalanku. Itulah sebabnya waktu kita mengikuti rancangan dan rencana Allah dalam hidup saudara dan saya, ending daripada semuanya itu, kita akan melihat kemuliaan Tuhan terjadi dalam hidup kita. Kita akan menikmati berkat dan pertolongan Tuhan dalam hidup ini. Siapkan hati saudara dan saya untuk kita masuk di dalam doa. Kami mengucap syukur buat kemurahan dan kebaikan Tuhan. Kami percaya Engkau Allah yang tidak pernah salah, mengarahkan menuntun langkah-langkah hidup kami. Sekalipun ada hal-hal yang terkadang kami tidak bisa mengerti dengan akal kami yang terbatas. Oleh karena itu kami meminta kekuatan daripada Roh Kudus menolong kami, untuk kami memiliki kepekaan, untuk kami memiliki sikap taat dan kesetiaan itu ada dalam hidup kami. Untuk kami terus berjalan di dalam rencana dan kehendak Tuhan yang sempurna. Karena kami tahu apapun yang terjadi dalam hidup kami, itu merupakan coretan tangan Tuhan yang indah. Itu ada di dalam skenario Tuhan yang baik dan nyata dalam kehidupan kami. Oleh karena itu Bapa di surga, Tuhan kami berdoa di dalam nama Yesus. Sekiranya ada dari antara umat-Mu ya Allah, yang sedang mengikuti pemberitaan firman Tuhan hari ini, yang dalam keadaan sakit, hamba berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, oleh bilur dan kuasa darah-Mu biarlah kesembuhan itu boleh terjadi. Apapun sakit penyakit yang sedang mereka alami hari ini, di dalam nama Yesus, Tuhan jamah dan menyembuhkan mereka. Yang dalam kelemahan-kelemahan tubuh, kami percaya ada kekuatan Tuhan yang akan memampukan mereka, sehingga mereka terus berjalan di dalam rencana dan rancangan Allah, sampai pada akhirnya tujuan Tuhan terjadi dalam kehidupan mereka. Mereka yang sedang mengalami kekurangan-kekurangan dalam kehidupan mereka, apakah itu makanan, minuman, apakah itu ekonomi mereka, mereka yang sedang mengalami penurunan dalam usaha dan pekerjaan mereka, kami percaya bahwa rancangan Tuhan akan terus membawa mereka melihat dan menikmati kebaikan Allah. Nyatakan kebaikan dan kemurahan-Mu Tuhan dalam setiap perjalanan hidup mereka ya Bapa. Terima kasih Tuhan. Hari ini kami percaya
kemurahan dan kebaikan Allah, rencana dan rancangan Tuhan terjadi bagi setiap orang-orang yang percaya dan berharap kepadamu. Di dalam kasih dan anugerah-Mu, kekuatan, sukacita, damai sejahtera, pemulihan, kesembuhan itu terjadi di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa di sorga. Hamba-Mu terbatas, tapi hamba percaya kekuatan Roh-Mu yang kudus bekerja melampaui apa yang bisa kami pikirkan, apa yang bisa kami tangkap hari ini. Dan itulah sebabnya kami percaya kekuatan Roh Kudus yang akan mengajar lebih lagi, memberikan pengertian yang lebih lagi kepada setiap kami untuk mampu memahami, menyimpan kebenaran firman-Mu dan melakukan itu di dalam perjalanan hidup kami. Terima kasih Bapa. Di dalam berkat nama Tuhan Yesus kami berdoa, mengucap syukur kepada Bapa di sorga buat kebenaran firman-Mu, karena kami percaya rancangan-Mu bagi kami adalah rancangan damai sejahtera, rancangan hari-hari hidup kami yang penuh dengan kebahagiaan, dan biarlah kami terima semuanya itu di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Baik Bapak Ibu Saudara yang kekasih dan diberkati Tuhan, tiba saatnya kita akan kembali, dan mari siapkan hati saudara untuk menerima berkat Tuhan. Terima kasih ya Allah. Kami akan memasuki minggu kerja kami yang baru. Kami menyadari ketidakmampuan dan keterbatasan kami Tuhan. Itulah sebabnya kami butuh Roh-Mu yang kudus akan menuntun kami, mengarahkan kami, dan terus membawa kami untuk berjalan di dalam rencana dan kehendak Tuhan sepanjang minggu kerja kami yang baru. Kami percaya tangan Tuhan itu akan menolong kami. Tangan Tuhan akan menopang kami. Tangan Tuhan akan menuntun kami, membawa kami untuk masuk dari kemurahan kepada kemurahan, dari kelimpahan kepada kelimpahan. Karena kami tahu tangan-tangan kami adalah tangan yang telah diurapi oleh Allah. Sehingga apapun yang kami sentuh di sana, kami akan melihat kebaikan Tuhan. Kami akan melihat keberhasilan. Kami akan melihat keberuntungan. Kami akan melihat kelimpahan itu terjadi di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa di sorga. Bapak Ibu Saudara, terimalah berkat yang datangnya daripada Allah Bapa, kasih sayang dari Tuhan kita Yesus Kristus, di dalam kekuatan penghiburan daripada Roh Kudus, turun menyertai kehidupanmu, mulai dari saat ini, kekal selamanya, bahkan sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang untuk kedua kalinya. Di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, amin. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Amin.